aku pernah ditampar gitu. Kenapa? Tiba-tiba dia lari juga, terus ditampar katanya nggak tahu kenapa ya. Aku kayak, "Hah, kenapa? Kok aku ditampol?" Kayak Tiba-tiba. ya, ibu itu sebenarnya pengen aku jadi ini ya, jadi ustadz lah gitu. Jadi yang apa namanya, yang bisa berdakwah dari dulu. Tuh konser ibu nonton, itu bener-bener kayak, waduh, nervous seada-adanya. Terus, aduh ini nggak bisa deh, kayaknya temen aku ini tuh pas pulang sekolah ngelihat, ternyata dia tuh selalu ngamen sebelum pergi sekolah. Kita kan dari awal kemunculan sampai sekarang termasuk yang konsisten dengan gaya rambut. Iya, iya bener ya. Tapi kan kadang rambut panjang buat cowok tuh jadi image yang beda ya dibandingin dengan yang lainnya gitu kan. Biasanya cowok kamarnya pendek, cepak-cepak gitu. Dan nggak semua pria berambut panjang bisa kelihatan semaskulin Firza gitu dengan Waduh, image Firza punya. ya. Gimana Firza ngelihat itu gitu? Mungkin ada tips nggak dari Firza untuk bikin rambut gondrong di cowok-cowok itu supaya tetap kelihatan maskulin aja laki kayak Firza? Apa ya? Aku kalau itu nggak, gimana ya? Mungkin gondrong memang awalnya aku memang karena males potong rambut, terus akhirnya ya udah gondrong deh gitu. Kalau maskulin ya apa ya, itu tergantung Bawaan kali ya? ya mungkin bawaan, terus memang apa ya, ya ini ya seadanya kita aja gitu. Jadi tidak menjadi topeng lah, capek kalau menjadi topeng gitu. Jadi aku rasa kalau memang apa namanya, kalau cewek itu inner beauty, kalau cowok apa ya? Handsome beauty, Inner inner handsome. handsome gitu. Ya kalau apa ya, mungkin ya menurutku ya, karisma itu akan timbul dari apa yang kita baca, karisma itu akan timbul dari apa yang kita ketahui gitu. Jadi menurutku banyak banyak membaca sama apa ya, banyak yang harus diketahui, banyak yang harus dilewati, pengalaman apapun gitu loh. Jadi aku rasa itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi bukan hanya sekedar rambut yang bagus, muka Ya. yang ganteng, enggak, tapi punya ilmu gitu, punya ilmu untuk bisa menebar kebaikan. Gitu. Oke, dan juga ketika diajak ngobrol tidak tetot gitu ya. Ya, itu aja udah cukup lah menurutku. Oke. Nah, kalau dari Firza pribadi masih ngomongin soal rambut tadi, ngetrit rambutnya gimana sih Firza? Kayak keramas atau karena jujur ya ada temen Indi yang pernah rambutnya gondrong juga, dia pakai conditioner Firza. Jadi emang Ya. lama keramasnya gitu. Karena kadang nih kami cewek-cewek aja tuh gerah gitu dengan rambut, suka di cepol lah, suka di apa gitu. Nah, kalau Firza gimana ngetritnya? Kalau aku biasa sampoan doang, setiap hari aku sampoan. Setiap Ada hari, yang tapi ya aku tahu itu salah ya, setiap hari sampoan, tapi aku ya, tetap nggak setiap boleh. hari sampoan. Karena aku nggak suka bau kan. Jadi kayak aduh ini kalau udah sedikit nggak enak Perfect bau itu, gitu ya. aku langsung ya lepek gitu, aku langsung aduh enggak deh. Kayaknya harus sampoan. Makanya setiap hari itu aku sampoan. Terus kalau perawatan khusus aku nggak punya perawatan khusus. Paling kalau udah mulai rontok aku rapiin kayak gitu. Oke, biasanya potong rambutnya berapa waktu sekali? Seminggu, 2 minggu? Oh enggak, aku potong rambut tuh nggak jelas loh ini. Aku potong rambut itu. Kadang-kadang tuh, Pengen aja ya? iya. Jadi kayak kalau udah panjang, aku potong. Kalau udah mulai, aduh kayaknya nih pengen pendek. Kemarin sempet pendek kan. Oke. Pendek gitu. Gitu. Jadi mungkin bisa dibilang 4 bulan sekali gitu. Atau Oh, 3 bulan sekali kayak gitu. oke. Dan ini pertanyaan terakhir tentang rambut, hair dryeran nggak kalau habis keramas atau biarin kering sendiri? Nggak pernah. Aku biarin kering sendiri. Oh, Malah nggak pernah dryer. oke. Apalagi Soalnya pengen banget, dilurus-lurusin. Nggak pernah karena dilurus-lurusin. rambut Firza ikonik banget, jujur gitu. Kayak konsisten lagi abis suka jadi, oh Firza rambutnya gondrong gitu. Karena aku kalau udah nyaman sama satu orang, udah nyaman. Oh, Ah, untuk rambut ya. Oke, nah Firza, ini mau nanya lagi nih, katanya ya. itu udah sempat punya niat buat married alias nikah, tapi katanya belum diizinin sama orang tua. Yang Hmm, katanya udahlah Firza fokus aja dulu di karir karena masih banyak mimpi-mimpi yang pengen dicapai kan. ya. Emang kalau ini boleh nanya, mimpi apa lagi sih yang masih dikejar sama Firza dan emang sampai sekarang belum kesampaian? Apa Eh, pengen bikin hits yang lagu-lagu hits lagi beberapa lagi gitu ya? Ya, itu tadi 10 hits tadi tuh. Masih berarti sisa 8 lagu yang harus memang benar-benar fenomenal, benar-benar apa ya, terkenal banget itu lagu. Jadi mungkin aku masih ngejar itu sama apa ya? em, aku punya perusahaan juga, perusahaannya juga harus maju. Jadi itu dulu yang mungkin aku kejar. Tapi kalau izin dari orang tua sih alhamdulillah udah dapat izin sih kemarin tuh.
Ya udah kalau kamu mau nikah silakan menikah gitu. Ya udah ya, Cuma dari tinggal Firza tunggu juga waktu suka. aja. Oke. Tinggal tunggu waktu dan jodohnya. Amin, 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 amin. Nah, tapi sekarang kalau katanya Firza lagi nggak punya pacar beneran nih, kira-kira kalau celebrity crush-nya Firza siapa nih? Yang luar negeri dan yang dalam negeri. Kalau luar negeri siapa ya gue ya? Kalau luar negeri tuh eh dalam negeri dulu lah ya. Dalam negeri tuh Oke. model-model itu kayak Chelsea Islan gitu. Oh, yang Ada tipis ya. kayak mimpi ya. Mimpi ya ngayal nih. Nggak apa-apa dong, kan crush. Terus kalau di luar itu kayak siapa di luarnya? Om Atau di Indo ya satu lagi deh, celebrity crush itu aja ya. Indo. Itu siapa ya? Indo Chelsea Islan terus kayak si apa tuh? Siapa ya? Langsung namanya lupa lagi. Yang Gak mana? Raisa deh, tapi Raisa udah nikah ya. Iya, Gak nggak apa-apa, apa-apa, tapi yang crush gitu-gitu aja lah, kan. model-modelnya seperti itu. Ha. Oke, yang kayak Yaya gitu ya. Oke Ya, deh. ya. Nah, kalau ngomongin sosial media nih, Firza Hmm. kalau yang dilihat tuh banyak postingan foto di feed-nya Firza yang BW gitu, yang Oh kayak ya. nggak terlalu colorful gitu. Itu Hmm. kalau dari Firza ngepost foto itu tuh ada tujuan sendiri nggak sih? Kayak kenapa banyak dikasih foto-foto yang tone-nya black and white? Kalau aku dari feeds Instagram itu memang aku atur sesuai dengan captionnya. Biasanya aku kasih caption tuh caption-caption yang mungkin Kritis. kritis, tapi bukan kritikan ya. Tapi Puitis. bukan kritikan, lebih ke kayak ya puitis tadi, terus apa bahasa-bahasa kiasan kayak gitu-gitu. Kayak misalnya baru-baru ini aku ngeposting foto eh apa namanya dengan gaya yang seperti itu dengan apa namanya konsep foto seperti itu. Terus captionnya tuh captionnya Khalil Gibran misalnya gitu. Hmm. Gitu-gitu sih. Oke, nah itu biasanya kalau untuk ngepost satu foto di feed Instagram, biasanya Firza cari kata-katanya dulu, baru posting fotonya apa aja, yang penting estetik, atau posting foto dulu baru mikirin kata-katanya yang cocok untuk caption. Biasanya sih aku tuh ada fotonya, foto dulu ya. Foto Hmm. dulu baru nyari kata-kata yang estetik biasanya. Oke, jadi cari caption yang nyambung sama si fotonya gitu ya. Ya bener kayak gitu. Oke, nah kalau untuk YouTube nih, gimana Firza ngelolanya? Dibantu manajemen atau tim pribadi gitu? Kalau YouTube aku tuh eh, ada tim ya, ada tim yang ngurusin itu juga baru-baru inilah, baru-baru berapa minggu. Soalnya sebelumnya juga aku nggak terlalu aktif di YouTube gitu. Awalnya ya, cuman kantor doang ya, cuman kantor Alfa sama kantor Visi doang paling. Tapi kalau buat aku pribadi, YouTubeku memang sedikit tidak terurus ya. Jadi dalam waktu belakangan ini terus kayak kepikiran juga kalau misalnya kayaknya ke depan bakal bakal digital banget di dunia nih. Jadi kayaknya harus benar-benar banyak konten-konten yang dibikin. Ya udah, terus ada timnya yang bikin. Oke, jadi mulai mau diseriusin juga ke YouTube ya sebagai konten digital Mulai. farming gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya kalau gitu kita akan masuk ke segmen Hai Netizen. Ini ada dari @alvito_alodia. Udah dijawab mungkin tadi ya, mimpi besar apa yang belum tercapai dan sangat ingin diwujudkan, punya single hits ya. Lebih Ya, banyak punya ya. single hit. Oke. Dan juga ini dari @ratui_, Firza ada rencana buat collab dengan musisi lainnya. Tadi udah Dewa 19 juga ya. Ya, 2019. Tapi, nah Firza ini kan udah on progress. Kalau yang masih berangan-angan nih kayaknya seru deh kalau one day misalnya gue collab sama dia. Itu ada nggak Firza? Mbak Reza Artamevia. Oke. Pengen Itu. featuring sama Reza ya? Ya, itu salah satunya. Dan belum bisa terwujudkan. Iya, belum lagi dengan singlenya Izinkan Aku yang sekarang naik lagi ya di setiap live music ya. Oke. Lalu dari @sn_nana. Punya suara bagus dari hasil latihan atau emang udah gift dari Tuhan, Kak? Kalau latihan bisa dijelaskan kayak gimana metode latihannya Firza? Terima kasih. Oke, sebenarnya dua-duanya ya. Aku bakat ya karena memang orang tuaku juga dulu tuh mama tuh penyanyi daerah di Aceh. Terus kalau papa tuh pemain bass dulu dia punya band namanya Ladang Rimba ya kan. Dan terus berawal dari situ aku dalemin lagi tuh dengan latihan. Latihanku eh, itu setiap hari pasti nyanyi. Setiap hari itu pasti nyanyi. Baik itu pas saat di panggung kalau sekarang atau di rumah pas saat lagi di studio ini.
Jadi aku selalu latihan gitu. Selalu setidaknya satu lagu aku bisa nyanyiin full kayak gitu. Gitaran kah itu kayak gitu. Jadi aku bisa mengenal suaraku. Aku rasa begitu. Itu biasanya Firza kayak latihannya cuma nyanyiin lagu Firza atau lagu orang lain, Oh, vocalizing juga gitu? biasanya aku nyanyi lagu cewek. Kalau Oh, aku ya, aku nyanyi lagu cewek karena bukan range-ku kan. Jadi aku oke. rasa kalau misalnya aku di luar range-ku nyanyi, mungkin aku bisa mencari-cari ini kurangnya di mana ya. Kurangku nyanyi itu di mana gitu. Apa ya sekaligus aku belajar nada tinggi juga gitu. Tapi buat teman-teman semuanya pada intinya sih memang harus latihan Yes. setiap hari. Berarti Satu lagu setidaknya. berarti kalau Firza challenge-nya gitu ya, memperluas range dengan nyanyi lagu-lagu cewek gitu Ya, ya. lagu cewek ya benar. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu latihan ngulik lagu juga ya, gitu. Jadi nyanyi terus tiap hari. Lalu dari f.ardana_, setelah single Kembali ini rilis, bakal ada next project lagi nggak Bang Firza? Setelah rilis manusia hebat kembali, setelah kembali nanti akan ada lagu bareng sama Dewa 19 dirilis juga. Oh, Itu yang di tahun terdekat itu ya ternyata. ya di tahun ini kayaknya. Di akhir tahun ini mudah-mudahan. Amin. Kita tunggu aja berarti yang sama Dewa 19 setelah single yang Kembali ya. Ya. Lalu, terakhir deh kita akan masuk ke segmen Pilih Mana. Oke, ready ya? Ready. 1, 2, 3. Medan atau Jakarta? Medan. Jakarta deh, Jakarta, sorry. Jadi Jakarta ke Karena Medan. orang tua ada di Jakarta. Oh ya udah, semuanya udah di Jakarta ya. Lalu, Reza Artamevia atau Iwan Fals? Iwan Fals. Oke. Dewa 19 atau Sheila on Seven? Sheila on Seven deh, masih utuh kan. Oke. Lalu nih, dari Firza, hair treatment atau face treatment? Perawatan wajah deh. Biar glowing, biar glowing. Biar glowing seperti rajin wudhu ya. Lalu terakhir, YouTube subscriber atau Instagram follower? Instagram followers. Oke, terima kasih Firza. Sama-sama ini. Gimana? Seru kan ngobrol-ngobrol bareng sama Firza? Jadi jangan lupa ya teman-teman buat like video ini dan juga subscribe ke YouTube channelnya inventory.id. Oh, kamu boleh juga komen di bawah, request aja sebanyak-banyaknya. Pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi abis ini. Dan kalau gitu sebelum pamit, Indi juga mengucapin terima kasih buat L Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Tempatnya bener-bener enak banget. So jangan lupa kalau kamu ke Bandung atau pengen staycation, langsung aja datang ke L Hotel Royal Bandung. Alright, so thank you so much for watching. Aku Indi Arisa pamit undur diri dulu dan see you when I see you teman cerita. Dadah.